Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Priska Ramadanita dari kelompok I beserta kedua rekan saya, Muhammad Revaldi Alamsyah dan Jauhar Majid Prawiyananda. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang konsep marketing dalam domain politik. Marketing politik adalah sebuah alat atau metode bagi partai politik untuk melakukan pendekatan kepada publik. Melalui marketing politik ini, informasi mengenai partai politik lebih mudah didistribusikan kepada publik, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara partai politik dan juga masyarakat. Masyarakat memilih berdasarkan pada dua orientasi. Yang pertama, ada policy problem solving yang menekankan pada aspek kognitif, dan yang kedua ada ideologi yang menekankan pada aspek afektif dan emosi. Berdasarkan orientasi di atas, maka tipe pemilih dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, ada pemilih rasional, yang kedua ada pemilih kritis, yang ketiga ada pemilih tradisional, dan yang keempat ada pemilih skeptis. Lalu ada riset pasar. Riset pasar yaitu proses mengevaluasi kelayakan suatu produk atau layanan baru dengan melalui riset yang dilakukan secara langsung dengan konsumen yang berpotensial. Peran riset pasar ini sebagai bagian dari proses umpan balik intelijen pemasaran yang memberikan berbagai data mengenai efektivitas bauran pemasaran, dan juga sebagai alat utama bagi manajer pemasaran dalam menelusuri peluang baru di pasar serta riset produk baru untuk mengetahui peluang yang paling menguntungkan. Selanjutnya ada fungsi riset pasar yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Revaldi Alamsyah. Fungsi riset pasar. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan ini mencakup segmentasi pasar, estimasi permintaan, dan penilaian lingkungan. Yang kedua, evaluating. Untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Riset kepuasan pelanggan juga masuk dalam kategori ini. 3. Pemecahan masalah atau problem solving. Informasi dan data dari riset digunakan sebagai acuan untuk membuat keputusan jangka pendek dan jangka panjang terkait produk, harga, tempat, dan promosi. Yang keempat, understanding. Memahami konsumen adalah salah satu insight penting bagi perusahaan. Seberapa sukses perusahaan ditentukan oleh seberapa dalam perusahaan memahami konsumennya. Yang kelima, predicting. Fungsi inilah yang paling susah dan beresiko tinggi karena ketidakpastiannya yang sangat tinggi. Yang keenam, pengendalian atau control. Informasi dan data dari penelitian pasar juga akan membantu perusahaan untuk menemukan titik masalah dan memonitor proses yang sedang berlangsung. Riset pasar. Riset pasar terbagi menjadi dua, yaitu riset pasar primer dan riset pasar sekunder. Yang pertama, riset pasar primer adalah suatu proses di mana organisasi atau bisnis berhubungan dengan konsumen akhir atau mempekerjakan pihak ketiga untuk melakukan studi yang relevan untuk mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan dapat berupa data kualitatif atau data kuantitatif. Yang kedua, riset pasar sekunder. Riset pasar sekunder menggunakan informasi yang dikelola oleh sumber luar seperti lembaga pemerintah, media, kamar dagang industri, dan lain-lainnya. Informasi ini dipublikasikan di surat kabar, majalah, buku, situs web perusahaan, lembaga pemerintah, dan non-pemerintah gratis, dan sebagainya. Baik, saya Jauhar Majid Prawiyananda. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang strategi marketing politik. Strategi marketing politik adalah bagaimana marketing politik yang dijalankan menjadi efisien dan mencapai target yang diharapkan. Adapun strategi marketing politik antara lain segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pada pemasaran politik mempunyai 5 tujuan yang identik dengan pemasaran produk komersial sebagaimana dikemukakan oleh Renald Kasali 1998. Yang pertama, mendesain substansi. Mendesain substansi tawaran partai atau kandidat secara lebih responsif terhadap segmen yang berbeda. Yang kedua, menganalisis preferensi pemilih karena dengan ini bisa memungkinkan pemasar mengetahui kecenderungan pilihan politik setiap segmen. Yang ketiga, menentukan peluang perolehan suara. Mengetahui preferensi pilihan setiap segmen dan kekuatan pesaing bisa memudahkan untuk menemukan peluang yang dapat diraih dengan lebih efektif dan efisien. Yang terakhir, menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Agar efektif juga efisien, perlu diterapkan pendekatan komunikasi yang berbeda untuk setiap segmen. Segmentasi yang diketahui dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya demografi, geografi, psikografi, perilaku, sosial budaya, dan sebab akibat.
Nah, selanjutnya segmentasi-segmentasi tadi akan direncanakan menjadi sebuah targeting yang dapat mencakup semua segmentasi. Targeting adalah menyeleksi, memilih, dan menjangkau masyarakat yang akan ditetapkan sebagai khalayak sasaran kegiatan pemasaran politik. Perencanaan dan targeting yang matang akan menghasilkan positioning. Positioning adalah sesuatu yang dilakukan terhadap pikiran calon voters, yakni menempatkan produk berupa partai politik atau kandidat pada pikiran calon voters. Dalam positioning, atribut produk dan jasa yang dihasilkan akan terekam dalam bentuk image yang terdapat dalam sistem kognitif konsumen. Dengan demikian, pemilih akan lebih mudah untuk membedakan produk dan jasa yang dihasilkan oleh calon kandidat. Konsepnya, semakin tinggi image yang ditanamkan kepada pemilih, maka semakin mudah pemilih mengingat kandidat atau partai tersebut. Image politik ini terdiri dari program kerja partai. Image politik itu terdiri dari program kerja partai, isu politik, dan image pemimpin partai. Pengumpulan data yang dihasilkan untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama ada interview. Budiono 2003 mengatakan metode wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan antar peneliti atau orang yang ditugasi dengan subjek penelitian atau responden atau sumber data. Yang kedua ada dokumentasi. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen, yaitu bahan tertulis baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Yang ketiga ada observasi. Observasi adalah suatu aktivitas dalam mengenal tingkah laku individu dan biasanya diakhiri dengan mencatat hal-hal yang penting dan merupakan studi yang dilakukan dengan sengaja dan secara sistematis melalui proses pengamatan atau gejala-gejala spontan yang terjadi pada saat itu. Mungkin cukup dari kami. Selanjutnya rekan saya Putri akan menarik kesimpulan dari presentasi kali ini. Baik, dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya, dapat diambil kesimpulannya bahwa konsep marketing dalam domain politik ini sangatlah berpengaruh besar bagi partai politik. Karena dengan proses marketing politik akan mempermudah pendistribusian kepada publik. Dengan cepatnya pendistribusian ini, membuat proses hubungan timbal balik antara partai politik dan masyarakat akan terjalin dengan baik. Apalagi dengan adanya strategi marketing yang dijalankan dengan efektif, efisien, dan mencapai target yang ditentukan, itu akan membuat marketing politik ini semakin berjalan dengan baik. Sekian dari kelompok kami, kelompok I. Mohon maaf bila ada penyampaian atau penjelasan yang kurang dimengerti. Kalian bisa menanyakannya kembali kepada kami. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.